Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik, NIM 12020414100. Saya dari jurusan Hukum Tata Negara kelas B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hukum Islam di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia pada abad 1 Hijriah yang dibawa oleh pedagang-pedagang Arab. Masa ini adalah di mana hukum Islam untuk pertama kalinya masuk ke wilayah Indonesia. Berkembangnya Islam di Indonesia, perkenaannya tampak pada tasawuf yang berkembang di Indonesia adalah tasawuf Sunni. Beberapa ahli menyebut hukum Islam bercorak Syafi'iyah. Ini ditunjukkan yang berkembang di Indonesia dengan bukti-bukti sejarah. Di antaranya Sultan Malikul Zahir dari Samudra Pasai adalah seorang ahli agama dan hukum. Islam terkenal pada pertengahan abad. Perkembangan hukum Islam di Indonesia. 1. Hukum Islam pada masa kemerdekaan 1945. Pada zaman kemerdekaan, hukum Islam melewati 2 periode. Periode pertama, penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif. Yang kedua, periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritatif. Sumber persuasif dalam hukum konstitusi adalah sumber hukum yang baru diterima oleh apabila ia telah diyakini. Dalam konteks hukum Islam, Piagam Jakarta sebagai salah satu hasil sidang BPUPKI merupakan sumber persuasif dari Undang-Undang Dasar 1945 selama 14 tahun. Hukum Islam baru menjadi sumber otoritatif, sumber hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum dalam hukum tata negara ketika ditampaknya Piagam Jakarta dalam Dekrit Presiden RI tanggal 5 Juli 1959 sebagaimana dapat disimak dalam konsideran dekrit tersebut berikut ini. Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945 adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam konstitusi tersebut. Yang kedua, hukum Islam pada masa kemerdekaan periode revolusi hingga keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1950. Poin pentingnya adalah terjadinya beberapa pemberontakan yang diantaranya bernuansakan Islam. Dalam fase ini, pada fenomenal adalah gerakan DI atau TII yang dipelopori oleh Kartosuwiryo sesungguhnya telah memproklamirkan negara Islamnya pada tanggal 14 Agustus 1945 atau 2 hari sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Namun, ia melepaskan aspirasinya untuk kemudian bergabung dengan Republik Indonesia. Tetapi ketika kontrol RI terhadap wilayahnya semakin mensorot akibat agresi Belanda, terutama setelah diproklamirkan berdirinya negara Islam di Indonesia pada tahun 1948. Namun, pemicu konflik yang berakhir di tahun 1962 dan mencatat 25 korban jiwa tersebut. Yang ketiga, hukum Islam di era Orde Lama dan Orde Baru. Salah satu partai yang mewakili aspirasi umat Islam kala itu, yaitu Masyumi, harus dibubarkan pada tanggal 15 Agustus 1960 oleh Soekarno dengan alasan tokoh-tokohnya terlibat pemberontakan PRRI di Sumatera Barat. Penegasan terhadap berlakunya hukum Islam semakin jelas ketika UU nomor 14 tahun 1989 tentang peradilan agama ditetapkannya.
Hal ini kemudian disusul dengan usaha-usaha intensif untuk mengaplikasikan hukum Islam di bidang-bidang tertentu, dan upaya membuahkan hasil saat pada bulan Februari 1988. Soekarno sebagai presiden menerima hasil komplikasi itu dan menginstruksikan menyebarluaskan kepada Menteri Agama. Yang keempat, hukum Islam di era reformasi dan sekarang setelah lengsernya pemerintahan Soeharto. Gemuruh demokrasi dan kebebasan makin meningkatkan di seluruh pelosok Indonesia. Setelah melewati perjalanan yang panjang, dan di era ini setidaknya hukum Islam mulai menepati posisinya secara perlahan tetapi pasti. Lahirnya ketetapan MPR nomor 3/MPR 2000 tentang sumber hukum dan tata usaha dan tata urusan peraturan perundang-undangan semakin membuka peluang lahirnya aturan undang-undang yang berlandaskan hukum Islam, terutama pada pasal 2 ayat 7 yang menegaskan ditapungnya peraturan daerah yang didasarkan pada kondisi khusus dari suatu daerah di Indonesia, dan bahwa peraturan itu dapat mengesampingkan berlakunya suatu peraturan yang bersifat umum. Yang B, teori tentang berlakunya hukum Islam di Indonesia. Yang pertama, teori kredo atau syahadat. Teori kredo atau syahadat ialah teori yang mengharuskan pelaksanaannya hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya. Yang kedua, teori reflection incomplete. Teori reflection incomplete menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab ia telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya terhadap penyimpangan. Yang ketiga, teori reflection menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku bagi rakyat pribumi kalau norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. Yang keempat, teori reflection exit. Teori exit diperkenalkan oleh Profesor Dr. Hazairin SH. Menurutnya setelah Indonesia merdeka, tepatnya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, semua peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang berdasarkan teori reception bertentangan dengan jiwa UUD 1945. Baiklah, itu yang hukum Islam di Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.